Pemirsa, informasi terbaru, tim DVI Polri telah berhasil mengidentifikasi 12 jenazah korban kebakaran Gedung Tera Kemayoran, Jakarta. Untuk informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Garuda TV, Fani Agnia. Ya, selamat malam Semi dan juga pemirsa, melaporkan langsung dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Perkembangan kasus kebakaran yang melanda Tera Drone Kemayoran, Jakarta Pusat pada hari ini sudah memasuki sejumlah tahap identifikasi dan juga penyerahan jenazah. Yang mana dapat saya sampaikan kepada Anda bahwa hari ini Rumah Sakit Polri telah menyelesaikan identifikasi sebanyak 22 jenazah yang kita ketahui sejak kemarin sore di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemarin ini sudah diserahkan ke Rumah Sakit Polri. Kemudian dari Rumah Sakit Polri juga telah menyediakan sebanyak 11 tim dari tim Disaster Victim Identification ataupun DVI, diantaranya ada antemortem dan juga postmortem yang di dalamnya ada sejumlah tim untuk bisa melakukan identifikasi dari sejumlah identitas dan dicocokkan. Dan hari ini tadi disampaikan kurang lebih pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Rumah Sakit Polri resmi menyelesaikan tugas tersebut dan saat ini sudah memasuki tahap untuk melakukan penyerahan jenazah dari rumah sakit kepada pihak keluarga. Tentu dapat Anda lihat di layar kaca Anda pemirsa bahwa memang situasi pada sore hari ini keluarga dari 22 jenazah ini sudah mulai mengantri di depan ruangan. Nanti ruangan ini menjadi ruang untuk bisa menandatangani proses penyerahan jenazah dari rumah sakit ke pihak keluarga. Namun Sam dan juga pemirsa, untuk saat ini kami tidak bisa mewawancara secara langsung mengingat memang masih ada kondisi emosional yang harus kami jaga. Namun tidak hanya itu, kami dapat menggambarkan kepada Anda bagaimana tadi ketika kami berusaha bertanya langsung terkait dengan apa saja yang memang dibutuhkan data-datanya dari proses antemortem, kemudian proses postmortem hingga proses penyerahan pada sore hari ini. Dapat saya gambarkan juga bahwa memang ini untuk penyerahan jenazah telah dilakukan sejak kemarin malam secara bertahap. Yang mana kemarin malam ini sudah ada 3 jenazah, kemudian pada siang hari tadi sudah ada 7 jenazah dan pada sore hari ini akan diserahkan sebanyak 12 jenazah. Namun memang karena adanya beberapa proses yang diharuskan untuk dilakukan pemenuhan berkas masih harus ditunggu terlebih dahulu. Namun kami melihat di daerah rumah sakit ataupun tepatnya di depan gedung instalasi kedokteran forensik ini sudah terjajar sejumlah ambulan untuk nantinya mengambil dan juga mengantarkannya kepada pihak keluarga. Terkait dengan adanya pengiriman ataupun penyerahan, karena memang kalau kami lihat ini dari data-data 22 jenazah ini tempat tinggalnya tidak hanya berada di Jabodetabek, namun juga ada yang berada di luar kota. Salah satu diantaranya adalah Lampung. Dan terkait dengan biaya pengantaran jenazah ini memang disampaikan oleh Pemprov DKI Jakarta akan digratiskan dan ditanggung seluruhnya oleh Pemprov DKI Jakarta, baik itu untuk biaya penyerahan jenazah, pengiriman jenazah, kemudian untuk pemakaman dimanapun dimakamkan. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, dari data yang disampaikan juga memang ini kalau kami melihat data tersebut 22 jenazah itu diantaranya 7 jenazah laki-laki, 12 jenazah perempuan, yang memang termuda kalau kami lihat ada usia 19 tahun dan tertua di usia kurang lebih 40 tahun. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan para jenazah ini akhirnya meninggal dunia atas kecelakaan ataupun adanya kebakaran kemarin hari, karena salah satu penyebabnya adalah menghirup karbon monoksida dan juga kehabisan oksigen ketika berada di lantai 3 dan juga lantai 4. Kemudian tidak hanya itu pemirsa, dapat saya gambarkan juga kepada Anda bahwa memang hingga saat ini nantinya ketika setelah diselesaikannya ibadah sholat maghrib berjamaah akan dilanjutkan kembali untuk proses penyerahan data dan juga penyerahan jenazah yang memang tadi juga sempat terpotong untuk adanya istirahat sholat dan juga makan terlebih dahulu. Dan tidak hanya itu, diharapkan nanti dengan adanya penyerahan jenazah ini selesai sudah memang tugas dari Rumah Sakit Polri, namun terkait dengan adanya pengusutan secara tuntas, adanya faktor terjadinya ledakan masih terus diselidiki. Sejauh ini informasi yang kami dapatkan memang dari adanya baterai drone yang meledak di lantai 1 ketika sedang dilakukan pengisian daya, ini masih belum dipastikan finalisasinya. Apakah memang salah satu penyebabnya dari baterai litium itu atau memang masih ada ataupun ada faktor-faktor lainnya masih
terus diselidiki oleh pihak Polda Metro Jaya. Nantinya kami akan melaporkan kembali kepada Anda, Sam, dan juga pemirsa terkait dengan perkembangan kasus pada hari ini. Sementara itu informasinya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Fani atas informasinya. Kita tunggu perkembangannya dari lokasi. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.